Baik rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam tutorial cara menghitung ngerap dari dasar. Yang pada sesi kali ini kita akan menghitung ngerap tentang bangunan gedung. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya juga menyediakan untuk bahan latihannya, yaitu gambar kerja berbentuk soft copy DWG, kemudian backup data, dan juga HPS ataupun RAP ya bagi rekan-rekan sekalian yang mau mengikuti latihan ini. Dan kesemuanya bahan ini sudah saya input link downloadnya di video pertama. Jadi bila rekan-rekan yang mau mengikuti tutorial cara menghitung RAP ini, silahkan cek di video pertama dulu, kemudian bisa di download materinya. Oke, kita lanjut. Pada video pertama kemarin kita sudah menghitung untuk kategori pekerjaan persiapan pertama dengan sub itemnya ada pembersihan lapangan. Nah, selanjutnya adalah item-item selanjutnya yang harus kita input dalam item besar pekerjaan persiapan, yaitu diantaranya adalah papan nama proyek, atau ada juga yang memberi nama itu papan nama kegiatan. Nah, papan nama proyek ini adalah item yang sangat krusial yang harus ada pada setiap proyek pemerintah maupun swasta yang bersumber dana dari pemerintah atau BUMN dan semacamnya. Jadi papan nama proyek ini adalah sebagai papan informasi kepada publik terhadap penggunaan anggaran negara. Jadi papan nama proyek di dalam suatu perencanaan proyek negara bersumber dari dana pemerintah ataupun dana negara baik APBN dan APBD, papan nama proyek item ini harus dilampirkan di dalam RAP. Dan selanjutnya untuk volumenya ini karena bersifat taksir, jadi kita isi 1 ataupun 2 tergantung kepada kebutuhan di lapangan berapa titik yang harus kita tempatkan papan ini, papan nama proyek tersebut. Nah, untuk volumenya saya asumsikan 1 dengan yang lazim, dan untuk satuannya itu unit atau buah, bisa jadi unit bisa buah, dengan analisa adalah taksir. Nah, terhadap harga satuan ini kumulatif di setiap daerah, namun biasanya hanya berkisar antara 200.000 sampai dengan 1 juta. Jadi saya isi 500.000. Ini yang lazim terjadi dan diinput di dalam sebuah RAP perencanaan. Dan untuk jumlah harga bisa langsung kita kopikan ke bawah. Kemudian PPN juga demikian. Oke. Nah, ini langsung, dan untuk total harganya bisa langsung kita tarikkan ke bawah. Dia sudah tersinkronisasi dengan rumus yang ada. Oke, bisa langsung. Nah, berarti item yang kedua ini adalah papan nama proyek. Oke, rekan-rekan sekalian, ini masih dalam tahapan kategori pekerjaan persiapan, belum kita masuk ke dalam gedungnya. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan yang sangat harus dimasukkan dalam RAP pada tahun ini, karena ini merupakan sudah menjadi aturan dari Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan, bahwasanya setiap proyek pemerintah konstruksi itu harus ada unsur K3-nya di dalam RAP, ataupun sebelum tender itu ada dokumen tender namanya RKK, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, bahkan di dalam konstruksi ini untuk K3 sudah ada analisa sendiri seperti ini. Ini juga bisa rekan-rekan dapatkan di soft copy yang sudah saya sediakan link downloadnya, tinggal download aja. Jadi di sini sudah ada analisanya dengan kebutuhan volume alat K3 itu tergantung dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini bisa rekan-rekan lihat semuanya. Saya mau memasukkan, menginput ada beberapa macam item. Nah, seperti ini. Jadi untuk item K3-nya langsung kita isikan
K3 saja di sini. Di pekerjaan persiapan ini K3 dengan volume 1 dan satuannya adalah paket artinya per paket. Artinya untuk satu paket proyek pekerjaan ini, inilah unsur K3-nya. Dengan analisa adalah LS ataupun taksir sama. LS dengan taksir itu sama. LS artinya lamsam, bahasa Indonesianya itu taksir. Jadi untuk harga satuannya kita langsung linkkan ke analisa K3 ini. Seperti ini. Oke. Dan untuk jumlah harga tinggal kita kopikan. PPN juga demikian. Tinggal kita kopikan. Dan di atasnya untuk total harga ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Dan ini belum habis. Masih ada pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian nanti masih ada pembuatan pagar sementara. Rekan-rekan itu bisa lihat bahwasanya ada pembuatan, kadang-kadang di proyek itu ada pembuatan pagar sementara. Nah, namun pembuatan pagar sementara itu tidak semua proyek ada, tergantung kepada budget yang tersedia. Kadangkala untuk proyek-proyek kecil seperti 1M, 2M, 3M itu jarang dilakukan pembuatan pagar sementara. Jadi untuk ini masih ada beberapa item pekerjaan yang termasuk dalam item besarnya pekerjaan persiapan. Nah, setelah pekerjaan persiapan nantinya akan masuk ke dalam pekerjaan tanah dan pondasi. Dan selanjutnya sampai dengan terakhir. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang mau mengikuti tutorial RAP ini, bisa langsung download bahannya di video pertama. Di deskripsinya ada saya input linknya. Oke. Nah, tadi sudah di halaman RAP-nya bahwasanya terhadap item pekerjaan dalam pekerjaan persiapan. Selanjutnya kita isi ke backup data. Ini agak terbalik. Harusnya backup data duluan baru ke RAP. Tapi karena posisinya tadi adalah pekerjaan persiapan dengan sifatnya taksir, maka tidak terlalu berpengaruh kepada backup data. Sehingga untuk backup data tinggal kita isikan taksir juga. Kita kopikan dulu seperti ini. Nah, langsung kita buat nomornya adalah 1, 2. Itu versi saya seperti itu biar kelihatan rapi. Jadi nanti pada saat kita mau ngeprint itu tidak susah bagi rekan-rekan sekalian. Dan misalnya seperti ini adalah 1, 1. Ini adalah 1, 2. Artinya pekerjaan 1, 2 ini langsung bisa kita ingat di pekerjaan 1, 2. Langsung ke papan nama proyek. Jadi semuanya bisa tersinkronisasi dengan baik dan rapi. Oke. Nah, ini adalah item pertama, yaitu pembersihan lapangan. Nah, jadi kita masuk ke 2. Artinya ini item kedua adalah masih dalam pekerjaan persiapan. Berarti item kedua ini adalah pekerjaan papan nama proyek. Nah, di sini berarti yang nomor kedua itu langsung kita linkkan ke RAP-nya. Seperti ini. Oke, sudah ada papan nama proyek. Rumusnya kosong, kita kosongkan karena dia tidak punya rumus karena bersifat taksir. Kemudian untuk panjang dan segala macam kita hapus saja. Seperti ini. Untuk satuannya kita langsung linkkan ke RAP-nya juga. Seperti ini. Papan nama proyek. Nah, satuan adalah unit. Seperti ini. Kemudian volumenya yang tadi adalah 1. Jadi kita isi 1. Oke, ini karena bersifat taksir. Lain halnya dengan item yang harus kita hitung secara real teknis atau matematiknya. Misalnya seperti galian, nanti beton dan segala macam. Ini karena bersifat taksir. Jadi rekan-rekan harus memilah antara pekerjaan taksir dengan pekerjaan yang memang membutuhkan harus dengan hitungan teknis dan matematis.
Nah, untuk item selanjutnya itu ada item K3. Jadi langsung juga tinggal kita kopikan satu-satu. Oke. Seperti ini. Berarti dia adalah 1, 3. Nah, untuk pekerjaan masih pekerjaan persiapan. Kemudian ini kita isi K3. Jadi K3 ini langsung kita ketik saja biar lebih mempercepat. K3. Kemudian untuk rumus juga seperti tadi, dia kosong. Dengan satuan langsung kita input ke wrapnya, paket. Jadi untuk volume kontrak dia per 1 paket. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kali ini saya rasa cukup. Besok kita akan mulai dengan item selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kenapa saya buat seperti ini per item-item pekerjaan, karena dengan mengingat durasi dan juga ini adalah tutorial dasar bagi rekan-rekan semua. Jadi jika memang bermanfaat dan rekan-rekan mau mengikuti, khususnya anak adik-adik SMK atau teknik sipil, silakan ikuti dan download bahannya biar sinkron dengan latihan ini. Jadi jika memang bermanfaat, berfaedah, silahkan di subscribe dan di share. Apabila ada pertanyaan, boleh juga menghubungi di halaman pack website saya. Di situ ada bio dan WA dan grup kita semua Civil Engineer Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga sukses untuk semua dan salam.